Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi dinamika rotasi bagian gerak menggelinding. Suatu benda dikatakan bergerak menggelinding apabila berputar pada satu titik sumbu putar. Kemudian mengalami perpindahan tempat atau jarak tempuh selama berotasi pada sumbu putar. Gerak menggelinding terjadi jika sebuah benda mengalami dua macam gerakan secara bersamaan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Baik, kita lihat ilustrasi gambar pertama ini ada bola bergerak menggelinding di lantai datar. Ini bola berpusat pada titik A. Ada kecepatan translasi, yaitu kecepatan lurus, dan kecepatan ketika bola bergerak berputar atau berotasi, itu ada kecepatan sudut atau biasa kita sebut dengan omega. Baik, sebuah bola yang menggelinding akan mengalami gerak rotasi dan gerak translasi terhadap lantai, di mana energi kinetiknya merupakan penjumlahan atau superposisi dari energi translasi dan energi kinetik rotasi. Berikut persamaan energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah atau dijumlah dengan energi kinetik rotasi. Seperti kita ketahui sebelumnya, energi kinetik translasi itu persamaannya yaitu setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi itu setengah momen inersia dikali omega kuadrat. Jadi kita bisa buat di sini energi kinetik totalnya setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat. Atau bisa kita pisah jadi setengah dikali mv kuadrat ditambah I omega kuadrat tutup kurung. Oke, itu adalah energi kinetik total dalam gerak menggelinding. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi gerak menggelinding lainnya. Ini di sini ada sebuah benda yang bergerak secara menggelinding bertitik pusat A, memiliki jari-jari benda yaitu R dengan gaya F dan memiliki gaya gesekan. Gaya gesekan ini terjadi apabila suatu benda itu bergerak pada bidang yang kasar atau pada bidang yang kasar ya. Dimana di sini ada A sama dengan pusat massa benda, R jari-jari benda, F gaya benda, dan Fg yaitu gaya gesekan. Dimana misalnya ada di sini gaya atau F misalnya bergerak ke arah kanan, maka gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gaya. Oke, baik, kita masuk pada gerak menggelinding pada bidang horizontal. Di sini ada sebuah gambar yaitu silinder menggelinding pada bidang datar yang permukaannya kasar. Oke, di sini ada permukaannya ya. Permukaannya kasar. Oke, di sini kita buat ada gaya menuju titik pusat dan di sini ada gaya gesekan. Di sini juga kita uraikan gaya gerak untuk gerak translasinya yaitu W sama dengan M dikali G dan gaya normalnya ke atas. Selain adanya gaya gesekan atau Fg, semua gaya melalui sumbu putar sehingga tidak menimbulkan momen gaya. Hanya gaya gesekan yang dapat menimbulkan momen gaya. Jadi gerak rotasi ini disebabkan oleh momen gaya dari gaya gesekan itu sendiri. Oke, selanjutnya pada gerak menggelinding itu berlaku persamaan. Yang pertama ada persamaan gerak translasi atau persamaan lurus dengan A sigma F sama dengan M dikali A. Dimana di sini kita lihat pada gambar tadi ada F dikurang dengan Fg, karena F misalnya ke arah kiri kita tandakan dengan positif dan Fg kita berlawanan arah dengan negatif, sama dengan M dikali A. Dan ada juga gaya normal sama dengan M dikali G sama dengan 0. Nah, ini ada juga persamaan gerak rotasinya yaitu berputar, di mana tau atau torsi momen gaya sama dengan momen inersia dikali alfa. Seperti telah kita ketahui, tau itu sendiri sama dengan gaya gesekan dikali dengan jari-jari benda. Inersia dikali alfa sama dengan F gaya gesekan dikali jari-jari benda. Nah, di sini kita uraikan ya, momen inersia sama dengan
alfa ini sendiri, yaitu percepatan per jari-jari sama dengan gaya gesekan dikali jari-jari benda. Oke, kita selesaikan persamaan ini, dimana momen inersia dikali A sama dengan gaya gesekan dikali R kuadrat. Dengan Fg sama dengan I kali A per R kuadrat. Oke, kita uraikan. Fg sama dengan I dikali A per R kuadrat. Dan di sini kita buat persamaan 4. Oke, selanjutnya ini persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 2. Oke, dimana di sini ada F dikurang Fg sama dengan M dikali A. Baik, selanjutnya kita sini. Nah, ini ya. Ada F dikurang Fg sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan Fg-nya tadi itu ada I dikali A per R kuadrat. Tinggal kita substitusikan ke M dikali A. F sama dengan, kita pindahkan F sama dengan I dikali A per R kuadrat ditambah M dikali A. Oke, kita pisahkan A-nya ya. F sama dengan A buka kurung I per R kuadrat ditambah M tutup kurung. Jadi kita ambil percepatan benda dengan A sama dengan F per I per R kuadrat ditambah M dengan persamaan kelima. Baik, selanjutnya kita masuk untuk silinder pejal, di mana momen inersia silinder pejal itu sendiri yaitu setengah M dikali R kuadrat. Sehingga percepatannya akan menjadi A sama dengan, kita ambil dari persamaan 5 ini ya. Kita ganti momen inersianya dengan momen inersia si silinder pejal. Dengan A sama dengan F per setengah mr kuadrat, ini kita ganti setengah mr kuadrat per r kuadrat ditambah m. A sama dengan F per setengah mr kuadrat ditambah mr kuadrat per r kuadrat. Percepatan sama dengan F per setengah m ditambah m. Di sini kita keluarkan r kuadrat per r kuadratnya, kini sekarang habis. Ditinggal F per setengah m ditambah m. A sama dengan F per 3 per 2M. A sama dengan F dibagi 3M per 2. Ini diuraikan. A sama dengan F dikali, karena dibagi ini dibalik ya, F dikali 2 per 3M. Jadi untuk percepatan silinder pejal itu adalah A sama dengan 2F per 3M. Selanjutnya ada untuk bola pejal, di mana momen inersia si bola pejal itu ada 2 per 5 mr kuadrat. Sehingga percepatannya menjadi, oke, kita masukkan momen inersia tadi 2 per 5 mr kuadrat ke persamaan yang telah kita dapat sebelumnya. Oke, di sini A sama dengan F per 2 per 5 mr kuadrat per r kuadrat ditambah m. Sama dengan F per 2 per 5 mr kuadrat ditambah dikali silang M 2 per 5 mr kuadrat dikali 1 sini ditambah mr kuadrat per r kuadrat. Oke, selanjutnya A sama dengan F per 2 per 5M ditambah M tutup kurung. Kita keluarkan R kuadrat per R kuadrat, ini habis, kita coret. Sama dengan A sama dengan F per 2 per 5M ditambah 5 per 5M. Sama dengan, oke, F jadinya F per 7 per 5M. Oke, lanjut. A sama dengan F dibagi 7M per 5. Dibalik ya ini. Nah, kalau untuk percepatan bola pejal yaitu 5F per 7M. Oke, dapat kita simpulkan secara umum percepatan benda saat menggelinding pada bidang datar karena pengaruh gaya F itu dapat dituliskan dengan A sama dengan F per K M ditambah M, di mana K itu sendiri adalah konstanta momen inersia benda. Ini contohnya konstantanya ini ya. Nah, untuk yang bola pejal konstantanya ini 2 per 5. Nah, ini kita keluarkan M-nya. Jadi A sama dengan F per K ditambah 1 tutup kurung dikali M. Nah, ini ya untuk silinder pejal dengan K setengah, untuk
roda dengan konstanta sama dengan 1, dan untuk bola pejalnya K sama dengan 2/5. Baik, kita akan masuk pada gerak menggelinding bidang miring. Oke, coba kita lihat gambar di sini. Gambar 4, benda menggelinding pada bidang miring. Oke. Di sini misalkan ada sebuah silinder, kita katakan menggelinding pada bidang miring. Silinder dapat dikatakan menggelinding apabila dia terjadi gaya gesekan antara si silinder dengan alasnya atau dengan bidang miring itu sendiri. Jika tidak terjadi gaya gesekan, silinder akan tergelincir, yaitu hanya melakukan gerak translasi saja. Sedangkan di dalam gerak menggelinding itu kita tahu bahwa gerak menggelinding itu terjadi apabila ada dua gerakan, gerak translasi dan gerak rotasi. Baik, kita coba uraikan ya gambar di sini. Ini ada sebuah silinder dengan titik pusat misalkan A sini. Sini ada beban dengan W sama dengan M dikali G. Nah, di silinder ini ada benda yang tegak lurus terhadap N. Berarti di sini ada M dikali G cos theta. Dan ini selalu tegak lurus dengan gaya normal. Di sini ada juga untuk W sin theta-nya. Ini ya. Nah, di sini juga ada gaya gesekan. Baik, persamaan yang berlaku yaitu di sini ada persamaan gerak translasi atau biasa kita lurus dengan di sini mg sin theta dikurang F dikali G sama dengan M dikali A. Di sini kita dapat persamaan 7. Kenapa mg sin theta dikurang Fg itu sama dengan A, M dikali A? Di sini kita lihat bidang miringnya itu bergerak lurus, gerak translasi lurus. Berarti di sini ada yang lurus itu ada mg sin theta dengan Fg, dan di sini ada juga gaya normal dengan mg cos theta. Jadi persamaan 8 di sini kita buat N sama dengan mg cos theta. Baik, di sini ada juga persamaan gerak rotasi. Karena silinder berputar, maka muncullah percepatan sudut alfa yang berasal dari momen gaya pada gaya gesekan. Ini tadi ya, Fg. Nah, kita ambil dari persamaan yang diuraikan sebelumnya, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4. Di sini dituliskan kembali dengan tau sama dengan Fg dikali jari-jari. Dengan persamaan 4 tadi yaitu ada Fg sama dengan I dengan momen inersia dikali A per R kuadrat. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 7. Oke, yang persamaan 7 ini ya. Nah, mg sin theta dikurang Fg sama dengan MA. Kita masukkan persamaan 4, di mana persamaan 4 itu ada I dikali A per R kuadrat. Oke, langsung kita pindahkan ini I A per R kuadrat, pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Dengan mg sin theta sama dengan A, hanya kita keluarkan ya. Nih, kita keluarkan. Buka kurung, M ditambah I per R kuadrat. Jadi, dapatlah percepatan A sama dengan mg sin theta per M ditambah I per R kuadrat. Di sini kita temukan persamaan ke-8. Nah, oleh karena momen inersia I dapat dituliskan sebagai kmr kuadrat, maka secara umum persamaan 8 tadi dapat kita tulis dengan A sama dengan mg sin theta M ditambah momen inersianya kita ganti ini ya. Nah, ini M dimana tadi persamaan 8 yaitu A sama dengan mg sin theta M ditambah I per R kuadrat. Kita ganti momen inersia I-nya dengan kmr kuadrat. Maka di sini kita dapatkan A sama dengan mg sin theta per M ditambah km R kuadrat per R kuadrat. Sini R kuadratnya habis. A sama dengan mg sin theta per M ditambah konstanta dikali M. Oke, di sini kita keluarkan M-nya ya. M di sini 1 ditambah K. Maka habis, jadi
A sama dengan G sin theta per 1 ditambah konstanta. Maka kita dapatkanlah persamaan 9. Dimana kita ketahui K tadi itu adalah konstanta momen inersia benda. Di sini ada untuk silinder pejal dengan K sama dengan setengah. Untuk roda konstantanya sama dengan 1. Dan untuk bola pejal itu konstantanya 2/5. Baik, kita akan coba masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentang gerak menggelinding pada bidang horizontal. Silinder pejal bermasa 20 kg dengan jari-jari 10 cm didorong dengan gaya 200 Newton seperti pada gambar. Tentukanlah percepatan yang dialami silinder jika A tidak ada gesekan antara alas dan silinder atau disebut dengan tergelincir, dan B ada gesekan sehingga silinder menggelinding sempurna. Baik, di sini ada ilustrasi gambarnya. Ini bergerak pada bidang yang kasar, di mana silinder pejal ini berputar dengan gaya sebesar 200 Newton. Baik, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui M sama dengan 20 kg dengan F sama dengan 200 Newton dan jari-jari 10 cm. Jangan lupa untuk satuan kita pakai satuan internasional, yaitu diubah ke meter di 0,1 meter. Kita jawab dulu yang A, silinder tergelincir atau slip. Nah, gaya yang bekerja yaitu hanya gaya gerak translasi, sehingga gaya gesekan di sini tidak dihitung atau tidak dimasukkan. Maka persamaan A sama dengan F per M. Sama dengan kita masukkan saja F-nya tadi berapa? F-nya 200 Newton dan masanya 20 kg. Maka habis dapatlah percepatannya sebesar 10 meter per second kuadrat apabila silinder tergelincir. Nah, untuk yang B, silinder menggelinding sempurna dengan K atau konstanta sama dengan setengah. Kita gunakan persamaan 6. Ya, di sini ada A sama dengan F per K ditambah 1 tutup kurung dikali M. Jika kita substitusikan saja ya. F sama dengan 200 Newton per K sama dengan setengah ditambah 1 tutup kurung dikali M. M-nya tadi 20 kg. Kita masukkan di sini. Untuk setengah ditambah 1, 3/2 dikali 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 3, 30. Jadi 200/30 sama dengan, ini kita coret habis nolnya. Jadi sini ada 2/3 meter per second kuadrat. Nah, untuk nomor 2 kita akan bahas gerak menggelinding pada bidang miring. Sebuah benda berbentuk bola pejal bermasa 20 kg dan jari-jari 10 cm didorong dengan gaya 200 Newton pada bidang miring dengan gaya gesekan sebesar 0,6 Newton. Dengan theta 30 derajat dan konstanta bola pejal itu sendiri yaitu 2/5. Tentukanlah percepatan yang dialami bola pejal tersebut. Baik, di sini kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Bola pejal dengan konstanta 2/5, massa 20 kg, jari-jarinya 10 cm, kita ubah ke meter jadi 0,1 meter, dan F yang bekerja 200 Newton dengan gaya gesekan 0,6 Newton dan theta sebesar 30 derajat. Yang ditanya di sini adalah percepatan. Oke, ditanya A. Penyelesaiannya kita buat di sini. Kita buat terlebih dahulu gambar penguraian gaya. Oke, di sini ada bidang miring dengan sudut theta sebesar 30 derajat. Nah, di sini ada bola pejal yang menggelinding dengan pusat. Nah, di sini kita uraikan dulu, ada W sama dengan M dikali G, dan di sini ada juga yang tegak lurus dengan gerak benda yaitu gaya normal ke atas, selalu ke atas, dan di sini ada mg cos theta, dan di sini ada mg sin theta-nya. Dan gaya yang bergerak itu adalah di sini ada F atau kita sebut dengan mg sin theta, dan gaya gesekan itu selalu berlawanan arah dengan gaya gerak benda.
Baik, di sini ada dua persamaan untuk gerak translasi, mg sin theta dikurang fg. Nih, berlawanan arah ya. Untuk yang translasi, ini yang lurus. Sama dengan m dikali a. Ini persamaan 7. Kita ambil tadi. Untuk persamaan gerak rotasinya, di mana fg atau gaya gesekan sama dengan I dikali a per r kuadrat. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 7. Nah, persamaan gerak translasinya di sini tadi ada mg sin theta dikurang fg sama dengan m dikali a dengan persamaan ketujuh. Selanjutnya ada persamaan gerak rotasi dengan fg sama dengan I dikali a per r kuadrat dengan persamaan 4. Nah, di sini kita akan substitusikan persamaan 4 ke persamaan 7. Nah, dengan mg sin theta dikurang fg sama dengan m dikali a. mg sin theta dikurang fg, kita masukkan ya di sini fg-nya I dikali a per r kuadrat sama dengan m dikali a. Nah, kita pindah ruaskan ini I a per r kuadrat ke ruas kanan. Jadi menjadi positif. Mg sin theta sama dengan a buka kurung m ditambah I per r kuadrat. Nah, di sini kita ambil percepatannya a sama dengan mg sin theta per m ditambah momen inersia per r kuadrat. Di sini ada a sama dengan mg sin theta per m ditambah k m r kuadrat per r kuadrat. Dengan a sama dengan g sin theta per 1 ditambah k. Ini tadi sebelumnya kita sudah uraikan pada materi sebelumnya. Nah, baik, kita tinggal masukkan saja persamaan 9 ini ke soal. Dengan G, pertama di sini kita buat dengan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. A sama dengan 10 meter per second kuadrat dikali sin 30 per I 1 ditambah K. 1 ditambah K. K-nya tadi yaitu 2 per 5. Oke, kita masukkan 10 dikali setengah. Di sini ada 5 per 7 per 5. A sama dengan 5 dibagi 7 per 5. Karena dibagi maka dibalik. Jadi sama dengan 5 dikali 5 per 7. Jadi A sama dengan 25 per 7 atau sama dengan 3,57. Kita bulatkan menjadi 3,6 meter per second. Dan apabila dengan gaya gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat kita gunakan, ini hasilnya ya, 9,8 dikali sin 30 per 1 I ditambah 2 per 5 sama dengan 9,8 dikali setengah per 7 per 5. Di sini kita dapat hasilnya percepatan A sama dengan 3,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan yang dialami oleh bola pejal tersebut adalah 3,6 meter per second kuadrat atau 3,5 meter per second kuadrat. Bisa semua ya. Baik, itu saja penjelasan materi kita di gerak menggelinding. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.